Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen-dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bleskadit, mahasiswa di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Saya adalah seorang guru di SD Impres nomor 151 Topot, Kecamatan Serbuk, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, satu orang maju ke depan untuk barisan. Ayo. Ya, sebelum kita masuk ke kelas, terlebih dahulu Pak Guru mau periksa dulu. Pak Guru mau periksa jari-jari kuku yang kotor-kotor dulu. Harus kita periksa kebersihan, Oke, ini duluan. Ayo, mana? Ya, ini harus potong ini. Tidak boleh piara-piara kuku terlalu banyak. Oke, masuk. Ayo. Mana? Oke, ini nanti harus potong lagi. Mana? Oke, ini lagi, potong lagi. Piara-piara kuku untuk kapan? Ayo, ini bagus. Oke, masuk. Mana? Oke, mana? Ya, masih bersih ya? Mana? Ini belajar. Pada hari ini terlebih dahulu kita Pak Guru mau tanya dulu, sehat tidak nih? Semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu, tepuk konsentrasi, tepuk 1 kali, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, berarti sudah siap untuk belajar toh? Oke, harus semangat, tidak boleh tidak semangat, harus semangat. Kita belajar harus semangat ya. Oke anak-anak, sebelum kita
Oke, itu Papua. Kalau Sabang itu mulai dari barat, Indonesia Barat, mulai dari Jakarta sampai di Merauke, yaitu di Papua. Berarti kita semua sama dan sama, kita adalah satu, tidak beda-bedakan. Oke, siswa kelas 5 dulu. Ayo, dengan nama Pak Guru baca yang hadir apa? Angkat tangan toh, bilang hadir. Nanti kalau hadir baru Pak Guru baca nama, tidak hadir baca nama baru tidak jawab, berarti tidak hadir. Oke, dengar dengan nama Alexa Hadir. Julita Hadir. Ona Hadir. Lea Hadir. Oce Hadir. Elsa. Dan pelajaran kita adalah Agnes. Satu, peserta didik dapat menerapkan pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia. Ya, untuk itu Pak Guru mau tanya dulu, peserta didik yang biasa anak-anak makan. Nasi. Ya, makanan apa yang biasa makan? Nasi, sayur, ikan, teh. Ada telur ke tidak? Harus makan telur. Iya, wortel. Sayur ini kan ada sayur-sayur yang sehat. Ya, ada sayur apa? Sawi, wortel, kol, buncis. Siapa yang biasa makan wortel? Ya. Ya. Minum untuk apa? Ya, supaya kita kuat. Kalau kita mau belajar, kita dari rumah harus apa? Makan atau sarapan. Ya. Kemudian sampai di sekolah, kita harus bawa air. Selain kita makan dari rumah, kita harus bawa air. Ingat, kita harus banyak minum air putih. Nah, air putih itu membantu kita kesehatan, kita belajar. Tidak ada kalau kita tidak makan, sudah jelas bisa kita belajar ini bisa. Nah itu tujuan dari yang kedua, bagaimana makan dan minum bantu kita tetap hidup dan beraktivitas. Beraktivitas sama saja seperti belajar. Tidak ada kalau kita tidak makan, sudah jelas bisa kita belajar ini bisa. Nah itu tujuan dari yang kedua, bagaimana makan dan minum bantu kita tetap hidup dan beraktivitas. Beraktivitas sama saja seperti apa? Ya. Siapa bisa jelaskan? Ya, pola makan kita ya. Ya. Oke, kemudian makanan atau minuman yang sehat itu seperti apa? Susu. Ya. Apa lagi? Kemudian, ya. Itu yang disebut makanan atau minuman yang sehat. Oke. Kita hafalkan proses pencernaan pada manusia supaya kita paham berawal dari mulut lalu ke kerongkongan, kemudian dilanjutkan ke lambung, lalu diteruskan menuju usus halus tempat diserahkan sari-sari makanan, lalu ke usus besar dan dijadikan feses, kemudian dibuang lewat anus. Iya. Berkaitan dengan proses pencernaan pada manusia. Ayo perhatikan. Mengambil kembali makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya proses pencernaan manusia? Yuk
bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan sehingga aku tidak perlu mencerna seluruh botakan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan normal yang dilakukan oleh yang dari kerongkongan untuk usia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin Video yang tadi Pak Guru putar melalui layar infokus tadi, apa yang tadi anak-anak lihat, amati, paham atau tentang video yang tadi Pak Guru putar sampaikan. Lewat video tadi, apa yang tadi anak-anak lihat atau dengar? Tentang pencernaan. Iya, ya bisa sampaikan saja, jangan takut-takut ya. Tadi tentang apa? Pencernaan pada manusia. Ya. Itu dimulai dari apa? Mulut. Dari apa? Mulut. Ya. Kerongkongan. Kemudian Lambung. Usus halus. Usus besar. Anus. oke. Perhatikan ke depan. Anak-anak, ini yang disebut dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, begitu sistem pencernaan pada manusia. Ya. Untuk itu, Pak Guru mau tanyakan, siapa yang bisa maju? Tunjukkan salah satu proses pencernaan yang mana coba tunjuk setelah mulut apa? Kalau kita pencernaan lewat mulut, setelah mulut terus masuk ke apa? Kuat apa? Ya, kerongkongan itu yang mana? Tunjuk di gambar. Iya, itu yang namanya kerongkongan. Maksud? Ya, lambung. Oke. Masih tunjuk pada gambar. Anak panah, ya. Ya, oke. Kemudian siapa lagi yang bisa tunjuk usus halus? Ya, ayo Alex. Ya. Itu apa? Teman-teman, ini yang disebut usus halus. Ayo, kasih tunjuk sama teman-teman. Ya, siapa lagi yang bisa tunjuk usus besar? Ayo, maju yang bisa maju. Pintu gerbang pada pencernaan manusia. Yaitu ini yang disebut mulut. Ini mulut. Nah, bagian-bagian mulut. Di dalam mulut itu ada apa? Dalam bagian-bagian mulut ada apa? Lidah, gigi, kelenjar air ya. Di dalam mulut itu ada gigi. Kemudian ada lidah. Kemudian ada kelenjar air ya. Penghubung antara mulut dan lambung. Dari mulut masuk kerongkongan dilanjutkan ke ya lambung. Nah, fungsi kerongkongan lihat. Ini ada fungsinya. Kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak manusia. Kita manusia punya lambung. Nah, itu. Kemudian lambung adalah, tadi kita tahu ini adalah lambung. Lambung adalah semaksimal mungkin. Ayo. Ya, gunting
seperti gunting dan akan dibuat seperti gambar di depan. Ayo, bisa tahu? Oke. Ya, tulis nama langsung di itu. Ada yang tulis di daftar kelompok itu, di KPD ini. Ya. Sekarang tulis di situ. Taruh buku, mana buku? Ayo, buku yang hari ini ya dikeluarkan ya, oke. Tulis, taruh baru tulis ya. Oke, bagi lain untuk teman-teman di sebelah lain. Satu orang jaga tulis nama kelompok, nama setiap kelompok. Oke. Ya, oke, begitu. Itu ya namanya kerja kelompok. Berarti bukan satu orang yang kerja. Kalau kerja kelompok itu semua aktif. Ada yang gunting, ada yang jaga kasih lem, ada yang tempel, ya begitu. Oke. Oke, ini ada yang sudah tempel. Ayo. Ya, ini kayak ini dari awalnya mulai dari mulut. Ya, oke, memang. Kemudian apa ini? Yang mana gunting? Ayo, waktu 10 menit cepat dari sekarang. Ayo, ada yang gunting, ada yang kasih lem, ada yang tempel, ada yang tulis nama. Oh, ini kelompok 2 sudah sampai di mana? Oh, sudah di kerombongan. Oke. Lihat gambar di depan. Ayo. Lihat gambar di depan. Ya, begitu. Satu orang jaga tulis, ya. Satu jaga tulis. Kemudian perhatikan gambar di depan, kemudian tulis itu. Potong yang menggunting ikut apa order, apa di luar. Supaya nanti dia tersusun itu sesuai dengan di bawah. Yang terakhir apa? Terakhir anus, berarti anus itu yang paling terakhir. Oke. Yang mana lagi? Ini sudah sampai di mana? Oh. Ayo, 10 menit waktu sisa. Waktu kita 10 menit ya, waktu kelompok. Oke, ini sudah tulis nama toh? Sudah tulis nama ini kan? Oke. Ya, oke. Apa lagi? Nanti setelah lambung terus pindah ke mana? Ya harus tahu. Harus tahu. Tadi kita belajar mulai dari mulut. Maksudnya kerongkongan. Oke, kalau setelah ke kerongkongan, oke. Ayo, perhatikan. Jangan sembarang, jangan asal tempel, tapi harus lihat di sana. Oh, ini bagaimana? Oke, ya ini banyak-banyak. Ini sedikit-sedikit saja dia sudah tahu. Iya, itu kan sudah begitu toh. Ya, ini begitu ya. Sabar, Ya, begitu. Oke, ayo, tunggu. Setelah itu kalian. Ini kan anus sudah jadi. Ini kerongkongan, ayo. Setelah mulut langsung ke apa? Kerongkongan toh, oke. Kerongkongan. nilai biasa. Ya, oke. Ini nih, Ini selesai. ini nih, ini Pak Guru. Ini fisika, ini fisika. Ini apa teknis? Oke.
Ini Elsa. Ya, paling itu dulu. Kalau ini Ayo, ini terus. ini Elsa. Jadi Ini kita Marquez. sedikit aja, Saya. sedikit aja. Ini Ini tangan saya sudah. Ya, gitu. dan ini Ya, sudah. Terus tahan. Harus dipegang. Bisa boleh. Oke. Kelompok mana yang sudah? Kalau sudah selesai, kita punya waktu cuma 10 menit. Oke. Oke, semua perhatikan. Perhatikan ke depan. Oke. Teman-teman, ini hasil dari kita kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman kelompok anak-anak dari kelompok 1 boleh duduk kembali. Untuk anak-anak, terutama untuk kelompok 1 dan kelompok 2, Pak Guru tadi lihat semua hasil yang anak-anak kerjakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah sangat baik. Nah, untuk itu kita akan memberikan salut dengan kita akan memberikan tepuk salut ya. Oke. Ayo. Salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya, terima kasih. Ya. Kerongkongan, kemudian masuk kepada lambung dan usus halus. Setelah usus halus, ke usus besar dan terakhirnya kepada anus. Nah, itulah hasil yang setelah Pak Guru lihat hasil dari kerja kelompok anak-anak sudah baik. Nah, untuk itu Pak Guru akan anak dan masing-masing akan kerja sesuai dengan penjelasan yang tadi kita Pak Guru sampaikan melalui video. Kemudian kita kerja sendiri lewat hasil diskusi kelompok, dan terakhirnya kita akan melakukan evaluasi dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang tadi kita belajar. Ada evaluasi ya. Yang pertama perhatikan di situ ada tulis nama titik-titik, itu isi nama. Kemudian kerjakan. Selamat bekerja. Oke. Ya, masing-masing kerja. Tadi kan kita sudah kerja semua. Ada penjelasan dari guru, ada video. Kemudian kita sudah melakukan langsung praktik dengan melakukan kerja kelompok. Kita lakukan kerja kelompok, berarti semua sudah kita pelajari. Tinggal dikerjakan masing-masing. Tidak boleh kerja tidak boleh kita sama ya, masing-masing kerja masing-masing. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama itu pentingnya. Ayo. Tulis nama. Ayo. Ya, taruh di sini. Ya, oke. Ya, oke.
Pak Guru mau tanya, kegiatan apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini? Tadi kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Proses pencernaan para manusia. Kemudian dari kita belajar tadi, apa yang menarik menurut anak-anak? Apa yang kita belajar tadi? Ya tadi kita belajar tadi yang menarik menurut anak-anak tentang proses pencernaan itu apa? Yang anak-anak lihat dalam belajar. Mungkin anak-anak. Pak Guru tanya dulu. Semua. Oh berarti ada video, toh? Yang anak-anak coba tadi ada apa? Kita belajar ada video. Video yang mana telah menampilkan gambar-gambar yang tadinya kami tidak tahu. Kami berdiri sebagai manusia. Kami tidak tahu di dalam tubuh kita itu ada apa. Toh? Yang pertama itu kita bicara tentang proses pencernaan pada manusia. Di gambar ada gigi. Giginya berfungsi untuk mengunyah. Kemudian ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengolah makanan. Kemudian ada kelenjar air ludah. Di situ. Kemudian anak-anak satu lagi kegiatan apa yang tadi? Ya, berarti apa? Sampaikan. Anak-anak harus sampaikan. Dari kita belajar apa yang kamu senang? Ya. Nah, kita belajar ada menggunakan semua dengan kita membentuk kelompok-kelompok dan membagi kerja masing-masing, toh? Nah, itu. Oke. Mereka anak-anak suka tentang pembelajaran hari ini tentang tadinya kita belajar menggunakan video, menggunakan di dalam video ada tercantum atau ditampilkan gambar-gambar tentang sistem pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai terakhirnya ada apa? Anus. Nah, itu yang kita tahu. Nah, kemudian ingat anak-anak, semua itu sangat berfungsi. Kalau kita punya mulut berfungsi, tetapi anus tidak berfungsi, semua kata tubuh dalam perut dan kita akan perut bengkak. Dan kalau tidak ada pembuangan berarti kita akan apa? Sakit. Itu yang disebut kesehatan kita terganggu. Nah, ya. Jadi ingat terkait dengan pencernaan itu kita ada berapa macam pencernaan? Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya. Ingat. Oke.
Langsung pulang. Kasih. Belajar ya? Ayo. Mana? Ya.